Senang sekali bisa ketemu. Saya sebelumnya mohon izin. Saya ini di jalan. Tadi pagi saya mengisi sesi leadership di salah satu perusahaan di Villa Istana Bunga. Jadi saya memperkirakan lalu lintas aman. Jadi tapi ternyata tadi saya macet di jalan. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Saya sambil parkir di jalan ini. Baik. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang salah satu peristiwa Natal yang luar biasa, yaitu pada waktu pesan kelahiran Kristus itu dinyatakan kepada Maria. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Alkitab kita masing-masing. Sebentar, saya akan buka Alkitab saya. Dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 31, Lukas 1 ayat 26 sampai 31 saya akan bacakan cepat buat kita semua. Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Saya diberikan tugas untuk menyampaikan firman Tuhan dengan judul "Biarlah terjadi sesuai dengan kehendakmu." Dan dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu, hal yang menarik karena malaikat Gabriel menyampaikan pesan kelahiran Yesus kepada seseorang yang bernama Maria, yang akhirnya dipilih oleh Allah menjadi ibu Yesus. Yang menarik di sini adalah bahwa Maria belum menikah, baru bertunangan dengan Yusuf. Saya pikir ini sebagai sebuah berita yang sangat mengagetkan. Bahkan kalau misalkan terjadi pada waktu itu ada seorang perawan yang mau melahirkan padahal belum menikah, ini sebuah aib yang sangat besar. Sebagai seorang manusia biasa, seorang yang bernama Maria tidak mudah untuk menerima pesan ini. Tapi yang menarik sekali di ayat yang ke-38, firman Tuhan berkata begini. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita mau belajar beberapa hal dalam waktu yang terbatas ini, bahwa Maria menyadari bahwa dia adalah seorang hamba. Maria menyadari bahwa dia boleh saja punya kehendak, tetapi kehendak Tuhannya yang boleh terjadi. Saya akan membagikan beberapa hal. Yang pertama adalah rencana kita belum pasti semuanya bisa terjadi. Sebagai seorang wanita baik-baik, saya membayangkan Maria dengan tunangannya Yusuf. Sayang, sayang, nanti kalau kita sudah menikah, kita punya anak ya. Kita tinggal di tempat ini dan kita hidup bahagia. Mereka merencanakan sesuatu yang ya buat kita semua kita boleh untuk merencanakan sesuatu. Tapi dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa kita boleh punya kehendak, kita boleh punya rencana, tetapi kehendak Tuhan yang terbaik yang terjadi di dalam hidup kita. Sehingga kita perlu belajar yang kedua, yaitu menyadari bahwa kehendak Allah itu yang terbaik. Saya ingat suatu kali waktu itu saya sedang mengajar di sekolah, saya guru SMA. Saya naik motor karena memang jamnya mepet sekali, saya agak kenceng waktu itu, dan di depan saya itu ada motor juga, ada seorang ayah yang akan mengantar anaknya. Dari bajunya kelihatan sekali anaknya masih TK. Jadi dia peluk anaknya seperti itu dan dia tidak bisa, anaknya nggak bisa lihat kiri kanan. Pada waktu bapak ini berjalan melaju mendekati perempatan, ada mobil yang melintas. Dan pada waktu ada mobil yang melintas, seketika itu juga papahnya ngerem mendadak, set gitu. Dan bapak ibu bisa bayangkan anaknya kena papanya, cek gitu, kejeduk lah. Saya tidak bisa mendengar secara audible, tapi dari bahasa tubuhnya saya bisa menangkap. Anaknya mukul papahnya, "Papa, sakit nih dedek, sakit dedek," gitu.
Jadi anaknya sedang menyalahkan papanya, kenapa ngerem mendadak? Dan papahnya dari bahasa tubuhnya saya juga sedang membayangkan dengan tenangnya. Dede, tadi di depan ada mobil, jadi papa harus ngerem, Dede nggak kelihatan. Seringkali kita punya planning, kita punya rencana, dan pada waktu peristiwa sesuatu terjadi menimpa kepada kita nggak bisa terima. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Bahkan bisa jadi kita bertanya kepada Tuhan, kenapa saya mengalami peristiwa ini Tuhan? Sama seperti papa tadi, ada sebuah kebenaran yang perlu dinyatakan bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik. Papa tadi menyatakan kalau papa nggak ngerem nanti kita celaka loh. Bapak Ibu seringkali di dalam kehidupan kita banyak hal rencana kita tidak terjadi. Tapi sepanjang kita masih tetap hidup di dalam Tuhan, Tuhan mengarahkan kita. Percayalah bahwa Tuhan melakukan itu semua buat kebaikan kita. Itulah sebabnya yang ketiga saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu nurut sama intervensi Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan rencana Andreas Agus, tapi rencana Yesus yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Maria menyadari keberadaannya. Karena aku ini adalah hambamu, biarlah terjadi sesuai dengan kehendakmu. Saya juga teringat bagaimana peristiwa sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Yesus berdoa seorang diri. Dan firman Tuhan menyatakan, kalau boleh sekiranya cawan ini lalu dari hadapanku ya Bapa. Dan firman Tuhan bahkan menjelaskan air matanya, peluh-peluh air matanya menjadi seperti darah. Dari sisi medis di situ menggambarkan bagaimana Yesus dalam kondisi yang depresi. Bahkan kalimat sebelumnya menyatakan Yesus sangat ketakutan. Dia harus menjadi korban. Dia harus dikorbankan. Dan itu semua buat keselamatan manusia. Tapi Yesus berkata begini, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang seringkali tidak mudah untuk kita terima. Sehingga yang keempat, saya ingin juga membagikan lewat renungan firman Tuhan siang hari ini bahwa kita mampu mendengar dan tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sehingga kita perlu, tanda kutip, kita perlu akrab dengan suara Tuhan. Bapak Ibu pernah terima janji dari seseorang? Ada, nanti aku menjanjikan memberikan sesuatu kepadamu. Atau mungkin kita pernah berjanji kepada siapapun. Menyenangkan sekali. Karena janji-janji itu membuat kita bersemangat. Meskipun seringkali janji manusia tidak bisa ditepati. Dan kita mau jujur kadang-kadang waktu kita berjanji kita nggak bisa menepati janji kita. Apakah kita masih bergairah dengan janji Tuhan? Apakah kita masih bersemangat dengan suara Tuhan yang menuntun hidup kita? Di tengah berbagai pekerjaan di perusahaan tempat kita bekerja, semuanya tidak berjalan mulus-mulus saja. Tidak berarti pada waktu kita merayakan Natal, lalu kita bisa bekerja dengan santainya, tidak ada masalah. No, tetap ada kendala-kendala. Yang ngurusin bagian keuangan, tetap ada kendala-kendala bagian keuangan. Yang diproduksi, yang bagian marketing atau apapun. Tapi yang pasti kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu luar biasa buat setiap kita. Tuhan ingin selalu berkata-kata kepada kita. Tuhan selalu ingin menyatakan rencananya. Visi yang Tuhan berikan kepada orang yang dikenalnya membuat dunia ini diberkati. Dan kalau kita bisa belajar mendalami lagi, kita mau belajar, kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Biarlah yang terjadi adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah yang terjadi adalah bukan karena ego kita. Lewat peristiwa Natal ini, kita bisa sama-sama belajar bagaimana Tuhan itu baik, selalu menyertai setiap kita. Tuhan ingin selalu berbicara kepada setiap kita. Tuhan ingin selalu ngomong kepada setiap kita. Tuhan selalu ingin kata-katanya senang untuk kita dengar. Saya ingin bertanya satu hal. Apakah
kerinduan Bapak Ibu akhir-akhir ini? Apa keinginan Bapak Ibu akhir-akhir ini? Tapi percayalah bahwa Tuhan akan menolong setiap kita. Tuhan akan kasih kemampuan kepada setiap kita. Tuhan akan kasih pertolongan kepada setiap kita. Dan saya percaya Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu tolong kita. Tidak perlu takut, tidak perlu gelisah. Tuhan hadir di setiap pergumulan kita dan lewat perayaan Natal yang sedang kita siapkan dan kita selenggarakan, baik di gereja, dimanapun kita berada, percayalah kita bisa menikmati semuanya dengan baik. Percayalah kita bisa tolong semuanya dengan baik. Ya, Bapak Ibu selamat menikmati perayaan Natal. Bapak Ibu selamat menikmati kebahagiaan. Bapak Ibu selamat menikmati bagaimana kehendak Tuhan dinyatakan buat setiap kita. Bapak Ibu percayalah lewat peristiwa Natal, lewat perayaan Natal, kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Meskipun seringkali semua rencana kita belum tentu bisa digenapi dalam hidup kita. Kita bisa berbahagia. Dan khususnya di tempat kita masing-masing, kita jadi berkat, kita menjadi saksi, dan kita katakan di hadapan Tuhan, biarlah bukan kehendak kita yang terjadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Akhir-akhir ini kebanyakan orang sedang mempersiapkan resolusi buat tahun yang baru, tahun 2025. Apa yang mau saya kerjakan? Saya punya rencana apa di tahun yang baru nanti? Kita juga tidak bisa menebak apa yang akan terjadi di tahun 2025 nanti. Tapi kita percaya bahwa kehendak Tuhan tetap dinyatakan. Suara Tuhan tetap ada. Tidak perlu takut. Pergumulan masalah keluarga, pergumulan masalah tempat pekerjaan, pergumulan apapun, percayalah Tuhan menolong setiap kita, Bapak Ibu. Jadi selamat menikmati hari ini dengan penuh sukacita dan seterusnya. Saya dapat informasi bahwa renungan kita tidak panjang karena harus segera menyelesaikan pekerjaan kita masing-masing dan saya berharap kita bisa mendapatkan kekuatan buat kita semua lewat renungan firman Tuhan siang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur buat semua pekerjaan kami yang Tuhan masih percayakan. Kami berterima kasih buat apa yang Tuhan ajarkan, khususnya kami bersyukur lewat peristiwa Natal. Kami mengerti apa arti penyertaan Tuhan. Kami mengerti apa arti kasih Tuhan buat manusia. Kami juga mau belajar bahwa seringkali rencana kami tidak seperti rencana Tuhan. Tapi siang hari ini kami belajar seperti Maria, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat persekutuan yang singkat siang hari ini. Dan kami boleh berterima kasih buat keberadaan firman Tuhan atas persekutuan kami. Boleh jadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih kami serahkan semua di berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya serahkan kembali kepada pelayan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Sekretari Andreas Agus sudah mengingatkan kita buat pesan Natal yang benar-benar biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita, biar kita bisa punya ketenangan karena kita tahu siapa yang pegang tangan kita.